Rencana pembangunan atau perbaikan jembatan lama Kertosono di Nganjuk menuai polemik. Di satu sisi, warga sangat mengharapkan akses yang lebih baik. Namun di sisi lain, kekhawatiran akan hilangnya nilai sejarah jembatan tersebut terus disuarakan. Bahkan, komunitas pecinta sejarah hingga praktisi hukum turut angkat bicara. Jembatan lama Kertosono yang membentang di atas Sungai Brantas selama puluhan tahun menjadi penghubung vital antar wilayah. Namun kini jembatan besi peninggalan masa kolonial itu menjadi perbincangan hangat setelah muncul rencana pembangunan atau perbaikan oleh pihak terkait. Sejumlah warga sekitar mengaku mendukung adanya perbaikan jembatan, namun mereka berharap proses pembangunan tidak menghilangkan nilai historis yang melekat pada jembatan ini. Sementara itu beredarnya narasi bahwa jembatan tersebut putus total akibat banjir pada Maret 2025 dibantah oleh warga. Mereka menyebut jembatan tersebut memang diputus oleh pihak berwenang sebagai bagian dari proses pembongkaran. Nanti kalau dirobohkan diganti yang baru, sejarahnya malah hilang. Gitu. Bolehlah dibangun bumi, tapi jangan meninggalkan sejarah lah. Ini yang putus ini, Pak? Iya. Ini karena banjir atau? Enggak, itu fondasinya sudah di bawahnya sudah enggak layak. Terus putus plong gitu? Ambles pertama. Terus? Jam berapa ya? Jam 3. Bulan 3. Cuman anjlok? Anjlok, Bang. Enggak putus seperti ini? Enggak. Nah, ini putus ini, Pak? Ini kan sudah dipotong. Siapa yang motong? Tahu, ucuk-ucuk ada memborong ke sini yang bisa tahu saya. Nemu kalau bom berenate mas kula pasir keduk nanti nemu ngoten niku. Terus ngeten Pak, itu ada upaya untuk dibongkar, dirobohkan nek menurut jenengan karena mempunyai nilai sejarah tahu. Nggih. Kita kadang pendapat jenengan setuju napa mboten? Kula kok mboten setuju ya. Masalahnya napa? Masalah niku pendasi niku kan mriki tak kiyat to Mas. Oh betul. Saestu niku Mas, mboten pendasi kilan kali ini ya mboten depan malah mboten saged lempang. Tapi nek dibangun baru jembatan baru teng kanan kiri ini setuju. Setuju. Nah, kita alasannya napa kok setuju? Ya setuju alasannya lagi nggih pertolongan niku lho Mas. Oh, ngoten nggih. Bakul ijo, nggih tukang becak, nggih nek bakul ijo wong wedok niku lho Mas. Dhisik kula rumah malah kula niku ngopen dhewe 100 repe 200 repe lho Mas. Karela ngoten niku ya nggo tumpuk ngoten niku. Kula tukange, kula ngongkon anak buah. Bapak, niku bagian kilen niku ditutup nggih. Nggih. Total to. Niku tahun pinten? Nembe mawon. Nembe. Tapi kalau tahun 2019 niku nggih pun nate mriki sampun ditutup nggih. 2019. Ah niku ditutup lah niku lah. Nggih lipat sebagai dadi dene. Oh nggih. Pak, jembatan niku pedote napa karena banjir, Pak? Pedot nggih, alase terus langsung. Terus. Bedun pun pada sini langsung sak motor niku pun. Tapi mboten pedot. Betul. Kok langsung kok dijumuk gowong kula niki piye ngoten lho kok ngono kok. Mana-mana nggih. Pedot langsung dilasi langsung. Oh, dadi pedote mboten bencana iki. Ya bencana, wong niku liga lagi niku wau mboten tungtel mboten. Kok dipedot tasih numpang. Numpang. Dongkrak ngoten. Alah. Dicor tengah niku lho. Pun utuh malih kok asline niku. Lah niku sing ngrumat kula Mas. Mantap. Kok ganti bongkotan niku. Lah saestu kula anak buah 8 Mas bendina niku. Kami kemarin sempat ngobrol dengan beberapa warga Kecamatan Kertosono. Sebenarnya warga Kertosono tetap mengusulkan jembatan lama ini tetap dipertahankan atau tetap ada keberadaannya tetap di sini. Kalau memang mau membangun ya di sisi kanan atau di sisi kiri. Jadi tidak merubah ataupun merobohkan jembatan lama ini.
dalam pesan dari salah satu tokoh masyarakat Kertosono juga berpesan kepada kami, nilai sejarahnya masih ada, nilai kenang-kenangannya masih ada, dan satu-satunya jembatan Belanda yang ada dan masih tetap bertahan di Kecamatan Kertosono. Begini Bapak penjelasan, bila mana nanti alam yang mau merobohkan jembatan, biarin alam. Jadi secara tidak langsung jembatan ini tetap harus bertahan. Seperti statement saya kemarin, Kertosono itu yang menulis bukan kami ya. Terbukti ada jalan tol Kediri Kertosono, ada jalan tol Surabaya Kertosono, bahkan Soker Solo Kertosono. Berarti Kertosono itu memang harus kita pertahankan dalam satu hal, yaitu jembatan lama ini. Permohonan kami masyarakat Kertosono tetap kalau bisa bangun itu di sisi kanan atau di sisi kiri, dan tidak merubah bahkan merobohkan jembatan lama. Kalau ada anggapan bahwa jembatan lama Kertosono ini mengancam keselamatan warga, kira-kira sikap dari warga Kertosono seperti apa? Begini Pak, kita berpengalaman yang di tempat lain ya. Bila mana jembatan Kertosono ini nanti memang tetap dipertahankan, otomatis pemerintah mengambil langkah satu, memasang segel. Kedua, kalau memang ada anggaran memasang CCTV. Berarti siapapun yang masuk sudah melanggar. Jadi bentuk pertanggungjawabannya mungkin sesuai dengan dia melanggar. Jadi pemerintah tidak ya dalam hal ini ikut bertanggung jawab. Pada intinya begini aja lah, untuk hal-hal seperti itu kan saya anggap apa ya, pembelaan pemerintah aja. Dalam hal ini kami tetap mendukung dan juga menjaga dan juga merawat. Orang jembatan ini sudah putus. Secara logika, nggak mungkin ada orang main ke sini. Seandainya main pun juga tanggung jawab mereka sendiri-sendiri. Apakah jembatan ini putus karena banjir, Mas? Bukan. Kalau miring karena banjir ya. Kalau putus karena banjir tidak. Itu dilakukan manusia atau pengambilan atau pemutusan. Kalau nggak salah itu dari dinas-dinas terkait. Ingat saya di sini ada kren 2, ada begu, ada sapator. Ya intinya diambil lah setelah ada kunjungan dari Menteri PUPR. Jadi bukan bencana, Mas? Bukan. Kalau jembatan ini miring, iya. Karena mungkin karena alam ya, miring iya. Kalau untuk jembatan putus, itu bukan karena putus, karena diputus. Videonya lengkap kok, saya punya. Menanggapi polemik tersebut, praktisi hukum Anang Hartoyo mengingatkan agar pembangunan tetap memperhatikan aspek hukum termasuk perlindungan terhadap cagar budaya. Jembatan Lama Kertosono bukan sekedar infrastruktur tua yang ditinggalkan oleh zaman, tetapi jembatan itu adalah struktur bersejarah yang memuat jejak darah, air mata, dan keberanian para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia ketika itu, yaitu khususnya rakyat Nganjuk sekaligus Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi namanya agresi militer Belanda yang kedua tahun 1949. Dan karena itu, secara hukum dan moral, negara dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melindungi dan bukan untuk menghancurkannya. Nah, sebagai bagian dari saksi bisu sejarah rakyat Nganjuk ketika itu dan TNI, jembatan ini patut dikategorikan sebagai jembatan struktur cagar budaya. Itu sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah, karena apa? Secara faktual, jembatan Lama Kertosono itu telah berusia lebih dari 50 tahun, yang mana memiliki nilai penting bagi sejarah nasional, sejarah daerah khusus Nganjuk, serta menjadi titik vital suatu peristiwa ranjau darat ketika itu. Selain itu ada sabotase dan mobilisasi militer dalam agresi Belanda yang kedua. Nah, saya memandang perlu memandang bahwa pembangunan jembatan baru atau modernisasi infrastruktur jalan lintas Kertosono Baron tetap bisa dan harus dilaksanakan di sisi atau sebelahnya jembatan Kertosono yang sekarang jembatan lama tentunya. Namun tidak dengan cara membongkar,
meratakan atau menghapus jejak jembatan lama yang menjadi bagian penting dari identitas secara lokal. Nah, dalam kerangka hukum yang lebih teknis, pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui tim ahli cagar budaya dapat segera menetapkan jembatan lama Kertosono sebagai objek diduga cagar budaya. Karena apa? Untuk kemudian dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya sesuai dengan PP nomor 1 tahun 2022 dan juga Permendikbud nomor 10 tahun 2014. Dengan langkah ini, pembangunan dan pelestarian dapat berjalan beriringan dalam satu visi, pembangunan wawasan sejarah lokal dan nasional. Karena apa? Karena melupakan suatu sejarah berarti membuka ruang pengingkaran terhadap pengorbanan darah, air mata, dan harta. Dan membiarkan jembatan ini hilang atau hancur sama saja dengan menghapus salah satu halaman penting dari buku besar kemerdekaan Indonesia. Nah, saya menyerukan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Nganjuk, Dinas Kebudayaan, serta Kemendikbudristek RI untuk tidak hanya membangun jembatan baru, tetapi juga membangun kesadaran sejarah dengan cara melestarikan jembatan lama sebagai situs edukatif dan peringatan perjuangan rakyat. Di atas tanah yang diam, sejarah telah bicara, dan kewajiban kitalah menjaga agar suara itu tidak bisu oleh beton-beton dan kelalaian birokrasi, serta ambisi pembangunan infrastruktur tanpa mengedepankan nilai-nilai moral dan sejarah dan etik. Lestarikan, bukan musnahkan, bangun, namun juga bukan ditinggalkan, hormati sejarah, karena di sanalah martabat bangsa itu disimpan. Penolakan juga datang dari komunitas pecinta sejarah dan ekologi Nganjuk atau Kota Sejuk yang secara terbuka menolak pembongkaran jembatan. Mereka memasang banner penolakan sebagai bentuk sikap mereka menjaga warisan sejarah lokal. Polemik jembatan lama Kertosono menjadi pengingat bahwa pembangunan harus berjalan beriringan dengan pelestarian sejarah. Jangan sampai demi kemajuan kita justru kehilangan jejak masa lalu yang berharga. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan AG Cyber melaporkan.